Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 2 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa kepada kami sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Abraham Andiarto. Kepada Bapak Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan malam kita hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 dengan judul Hanya untuk Orang Berdosa. Ayat tema diambil dari kitab Titus pasal 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bacaan renungan. Dengan tidak menaati perintah Allah, manusia jatuh ke dalam hukuman-hukumnya. Kejatuhan ini menuntut agar kasih karunia Allah dinyatakan bagi orang berdosa. Kita tidak akan pernah mempelajari arti kata kasih karunia ini jika kita tidak jatuh. Allah mengasihi malaikat-malaikat yang tidak berdosa, yang melayaninya dan taat kepada semua perintahnya. Tetapi, Ia tidak memberi mereka kasih karunia. Makhluk-makhluk surgawi ini tidak mengenal kasih karunia. Mereka tidak pernah membutuhkannya, karena mereka tidak pernah berdosa. Kasih karunia adalah sifat Allah yang ditunjukkan kepada manusia yang tidak layak. Kita tidak mencarinya, tetapi kasih karunia itu dikirim untuk mencari kita. Allah bersuka cita untuk memberikan kasih karunia ini kepada setiap orang yang mendambakannya. Kepada setiap orang Ia memberikan syarat-syarat belas kasihan, bukan karena kita layak, tetapi karena kita sangat tidak layak. Kebutuhan kita adalah kualifikasi yang memberi kita jaminan bahwa kita akan menerima karunia ini. Tetapi, Allah tidak menggunakan kasih karunia-Nya untuk membuat hukum-Nya tidak berlaku atau untuk menggantikan hukum-Nya. Kasih karunia Allah dan hukum kerajaan-Nya berada dalam keselarasan yang sempurna. Keduanya berjalan beriringan. Kasih karunia-Nya memungkinkan kita untuk mendekat kepada-Nya melalui iman. Dengan menerimanya dan membiarkannya bekerja dalam hidup kita bersaksi tentang keabsahan hukum. Kita meninggikan hukum dan membuatnya terhormat dengan melaksanakan prinsip-prinsip hidupnya melalui kuasa kasih karunia Kristus. Dan dengan memberikan ketaatan yang murni dan sepenuh hati kepada hukum Allah, kita bersaksi di hadapan alam semesta surga dan di hadapan dunia murtad yang membatalkan hukum Allah tentang kuasa penebusan. Bukan karena kita terlebih dahulu mengasihi Dia, maka Allah mengasihi kita. Namun, ketika kita masih berdosa, Roma 5 ayat 8. Kristus mati untuk kita, menyediakan penebusan kita sepenuhnya dan berlimpah. Meskipun karena ketidaktaatan kita telah pantas mendapatkan murka dan hukuman Allah, Ia tidak meninggalkan kita. Ia tidak membiarkan kita bergumul dengan kuasa musuh, dengan kekuatan kita yang terbatas. Malaikat-malaikat surgawi berperang untuk kita, dan dengan bekerja sama dengan mereka, kita dapat menang atas kuasa-kuasa jahat. Dengan percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi kita dapat menjadi lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Demikian bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih atas penata layanan Bapak Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, keselamatan bukanlah ide atau rencana tersembunyi, melainkan telah dinyatakan secara nyata melalui Yesus Kristus. Kasih karunia Allah hadir bukan untuk orang benar, melainkan bagi orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." Ketika manusia melanggar perintah atau hukum Allah, ia jatuh ke dalam hukuman-hukumnya. Tanpa kejatuhan ini, manusia tidak akan pernah memahami arti kasih karunia. Kasih karunia menjadi jawaban Allah atas kondisi manusia yang terhilang. Di dalam Matius 9 ayat 12, Yesus berkata, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Kasih karunia hanya untuk orang berdosa. Malaikat yang tidak berdosa tidak mengenal kasih karunia ini karena mereka tidak membutuhkannya. Kasih karunia adalah sifat Allah yang dinyatakan khusus kepada kita manusia berdosa yang tidak layak dan tidak berdaya menyelamatkan diri. Oleh sebab itu, kita membutuhkan kekuatan atau kuasa dari luar diri kita. Kekuatan itu adalah Kristus. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 berkata, "Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah." Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus, kasih karunia bukan hasil pencarian manusia, tetapi inisiatif Allah yang mengirim kasih karunia-Nya untuk mencari manusia yang tersesat. Kebutuhan kita bukan kelayakan kita, menjadi alasan Allah memberikannya. Kita bisa baca dalam Lukas 19 ayat 10. Apakah dengan menerima kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus, melalui Roh-Nya, membuat kita tidak menuruti hukum Allah dan menyatakan hukum Allah tidak berlaku lagi? Renungan malam ini di dalam God's Amazing Grace, halaman 10, paragraf 3, berkata, "Tetapi Allah tidak menggunakan kasih karunia-Nya untuk membuat hukum-Nya tidak berlaku, atau untuk menggantikan hukum-Nya. Kasih karunia Allah dan hukum kerajaan-Nya berada dalam keselarasan yang sempurna. Keduanya berjalan beriringan. Kasih karunia-Nya memungkinkan kita untuk mendekat kepada-Nya melalui iman. Dengan menerimanya dan membiarkannya bekerja dalam hidup kita, kita bersaksi tentang keabsahan hukum. Kita meninggikan hukum dan membuatnya terhormat dengan melaksanakan prinsip-prinsip hidupnya melalui kuasa kasih karunia Kristus. Dan dengan memberikan ketaatan yang murni dan sepenuh hati kepada hukum Allah, kita bersaksi di hadapan alam semesta sorga dan di hadapan dunia murtad yang membatalkan hukum Allah tentang kuasa penebusan. Kasih karunia tidak menggantikan hukumnya. Sebaliknya, kasih karunia memungkinkan untuk menaati hukum Allah melalui kuasa Kristus. Hukum dan kasih karunia berjalan beriringan dalam keharmonisan ilahi. Saat kita membiarkan kasih karunia bekerja, kita justru meninggikan hukum. Kita membuktikan kepada alam semesta bahwa melalui kuasa Kristus, manusia yang berdosa pun dapat memberikan ketaatan yang murni dan sepenuh hati kepada Allah dengan menaati hukum-Nya. Inilah harapan kita akan kasih karunia Allah, karena kita tidak dapat berharap atas kekuatan kita sendiri untuk menuruti hukum Allah. Roh Nubuat di dalam Steps to Christ, halaman 63, paragraf 1 berkata, "Kita tidak memiliki dasar dalam diri kita sendiri untuk berharap, tetapi harapan kita ada di dalam kebenaran Kristus
yang diperhitungkan kepada kita dan di dalam apa yang dikerjakan oleh Roh-Nya yang bekerja di dalam dan melalui kita. Salah satu kebenaran yang paling mengharukan adalah fakta bahwa Allah tidak menunggu kita menjadi baik terlebih dahulu untuk mengasihi kita. Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kita tidak mencarinya, tetapi Dialah yang datang mencari kita. Meskipun karena ketidaktaatan kita layak menerima murka, Allah justru menyediakan penebusan yang melimpah. Ini membuktikan bahwa kasih Allah didasarkan pada karakternya yang penuh belas kasihan, bukan pada pencapaian kita. Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 10 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya." Allah Bapa tahu bahwa kekuatan kita terbatas. Ia tidak meninggalkan kita bergumul sendirian melawan kuasa jahat. Di balik layar yang tidak terlihat, malaikat-malaikat surgawi sedang berperang untuk kita. Tugas kita adalah bekerja sama dengan agen-agen surgawi ini. Kita tidak berjalan sendirian. Kita adalah bagian dari tentara surga. Saat kita memilih untuk percaya dan bertindak, seluruh kekuatan surga dikerahkan untuk memastikan kita tetap berdiri teguh di tengah badai cobaan. Lebih lanjut, Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 37 berkata, "Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, janganlah kita merasa kecil hati karena kelemahan kita. Jika kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, janji Roma 8 ayat 37 ini menjadi bagian kita. Melalui Kristus, oleh Roh-Nya dan pertolongan surgawi, orang percaya dapat menang atas kuasa kejahatan. Kasih karunia menjadikan kita lebih dari pemenang. Kasih karunia hanya bagi orang berdosa, diberikan karena kebutuhan, bukan kelayakan dan kehebatan kita. Ingatlah, kasih karunia dikirim untuk mencari kita hari ini. Terimalah Roh-Nya tinggal dalam hati. Biarkan Ia bekerja dalam hidup kita dan jadilah saksi bagi dunia tentang kuasa penebusan Kristus yang luar biasa. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon, karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami. Dengan menerima Roh Yesus Kristus, kami dapat menuruti perintah atau hukum-Mu. Hidup kami disucikan dari hari ke hari dan dilayakkan untuk bertemu dengan Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua kali. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.